radiomesra.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi insan mesra sekalian. Alhamdulillah di pagi hari ini di edisi siar kami hari Jumat tanggal 27 September bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kami hadir kembali membersama insan mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran radio Mesra juga boleh insan mesra dengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com. Sekarang ini kita juga live di Facebook Radio Mesra. Selamat pagi semua dan selamat menekuni rutinitasnya. Insan mesra sekalian, seperti halnya dengan kita di setiap hari Jumat, kami hadir menemani insan mesra di acara Dai, Dialog Agama Islam, bersama dengan Bapak narasumber yaitu Bapak Ustaz Muhammad Rosidin, BA/MA. Untuk pagi hari ini, insan mesra materinya adalah rukun sholat yang kelima atau syarat-syarat ruku. Jadi nanti yang akan kita bahas, namun tidak menutup kemungkinan siapa tahu ada yang ingin bertanya di luar materi. Silahkan, nanti juga kita akan terima pertanyaannya ya. Dan berharap juga mudah-mudahan pagi hari ini insan mesra sekeluarga tetap dalam kondisi sehat walafiat, selalu di bawah lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat hari ini hari Jumat, mari memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik insan mesra sekalian, untuk mengefisienkan waktu, kita akan mencoba menyapa Pak Ustadz dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Ustadz? Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah baik-baik saja. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, alhamdulillah untuk tadi saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah sampaikan ke Pak Ustadz dan insan mesra sekalian bahwa untuk hari ini materinya adalah rukun sholat yang kelima, ruku atau syarat-syarat ruku. Nah, saya persilahkan kepada Pak Ustadz untuk memulai materinya dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan mesra dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan yang kesekian kalinya. Sekarang bertepatan dengan hari Jumat tanggal 27 bulan 9 2024. Dan sekarang masih di bulan Maulid. Insyaallah pembahasan kita sesuai urutan babnya. Kita memasuki bab masih di rukun-rukun sholat, dan rukun sholat yang sekarang akan kita bahas yaitu rukun sholat yang kelima ataupun ruku. Jika insyaallah sahabat dimanapun berada, kita sebelum memulai kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu alaihi wa nafa'ana bihi wa lumihi. Ar-ruknul khamisu ar-ruku'u. Itu rukun salat yang kelima, yaitu ruku. Apa itu ruku? Wa huwa lughatan al-inhina'u. Ruku secara bahasa itu condong membungkukan. Wa syar'an secara istilahnya inhina'ul musalli bil inhinasi bihaitsu tanalu rohatahu rukbataihi. Yaitu kalau secara istilah mencondongkannya ataupun membungkukannya seseorang yang lagi sholat dengan sekiranya itu tenang. Itu kemudian kedua tangannya diletakkan di lutut. Nah, itu kalau umpama kamera ini, kalau kami isi pengajian di masjid bisa dipraktikkan langsung. Tapi ini kameranya itu kan terbatas, jadi ya itu
kami tidak bisa mempraktekkan dengan berdiri. Itu bungkuk seperti ini condongnya, itu lurus ya. Maka ini dimakan ruku. Syurutur ruku'i, kemudian syarat rukunya apa? Kan ada beberapa syaratnya. Dinamakan ruku itu tadi kalau secara bahasanya itu membungkukkan ataupun condong. Tapi secara istilah apa? Membungkukannya atau mencondongkannya orang yang sholat dengan gambaran dengan sekiranya ditempelkan kedua lututnya itu, tangan kita, kedua tangan kita memegang kedua lutut kita gitu. Dan ketika lutut ruku itu kedua tangannya dibuka, kalau sujud dirapat itu. Pula ketika takbir tidak terlalu rapat, tidak terlalu terbuka. Kalau takbir itu, kalau ruku dibuka itu pas di lututnya dipegang, itu yang afdalnya. Kadang-kadang ada melihat anak kecil ataupun mungkin orang yang sudah tua sekali, nggak tahu mungkin nggak bisa kah atau main-main. Kalau anak kecil kan main-main, itu ketika ruku tangannya dipegang di betis. Nah itu kan bukan kesempurnaan ruku. Ya tidak bisa karena sah saja, cuma tidak sempurna. Kesempurnaan ruku itu yaitu syaratnya di lutut gitu. Tapi berbeda kalau memang ada uzur, sakit atau apa, tidak mengapa gitu. Syurutur ruku'i sittatun, syarat ruku ada 6. Apa saja? Ayyasiha, yang pertama ayyasiha ma qablahu minal arkani, harus sah rukun-rukun yang sebelumnya, berdiri atau apa. Kalau umpama berdirinya itu secara hukum sudah sah, maka nanti ketika rukunya pun sah. Dia bacaannya sudah sah, rukun-rukun yang lainnya sah, nanti rukunya pun sah. Fa idza lam yansiha fama ba'dahu lagun ila ayyatiya bimithlihi fi raq'ati taliyah. Umpama kalau umpama sebelumnya, rukun sebelumnya itu tidak tertunaikan, maka rukunya juga tidak terhitung, maka tidak sah walaupun rukunya sesuai tertibnya, sesuai syarat-syaratnya. Contohnya gini, rakaat pertama dia sholat takbirnya sudah sesuai rukun takbir, kemudian ini iftitah juga sudah, tidak baca al-fatihah, kan al-fatihah yang wajib, rukun juga wajib, langsung baca surat saja ataupun langsung ruku, rukunya betul sesuai syarat-syaratnya, tapi tadi tidak baca al-fatihah, rukun sebelumnya tidak tertunaikan, maka nanti ruku ini tidak terhitung, sujudnya tidak terhitung. Nanti ketika rakaat kedua dia baca al-fatihah, baru di situ baru terhitung 1 rakaat. Walaupun praktiknya 2, tapi karena di rakaat pertama dia tidak baca al-fatihah, tidak terhitung 1 rakaat. Nah itu, maka salah satu syarat daripada supaya rukunya sah, harus sebelumnya itu rukun-rukun sebelumnya sah dulu. Rukun sebelumnya sah, maka rukunya pun sah, berarti terhitung 1 rakaat. Tapi kalau rukunya rukun-rukun sebelum rukunya tidak sah, ada yang tertinggal atau apa, berarti walaupun dia ruku sujud belum terhitung 1 rakaat. Harus nanti dihitung lagi di rakaat kedua baru terhitung 1. Ustaz, sebentar. Iya. Saya tanya. Iya. Kalau misalkan baca Al-Fatihah Ustaz ya. Iya. Ada yang ini misalkan lompat. Iya. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin langsung lompat Iya. ke melangkah ihdinas siratal mustaqim iya. kah atau melompat suara, maka langsung diulang lagi. Diulang atau dimulai yang tadi yang terlompati tertinggal umpama alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin, harusnya ar-rahmanir rahim, ketika ingat langsung ar-rahmanir rahim, atau dibalik lagi dari awal lagi sah gitu. Maka kalau mau dilanjut saja berarti al-fatihah enggak sah, kan salah satu yang wajibnya itu dalam sholat rukunnya itu al-fatihah. Kalau al-fatihahnya ada yang tertinggal atau ini ya tidak sah, maka tidak sah sholatnya gitu. Yang kedua syarat ruku, Allah yaksida bihi ghairahu walau hawa, tidak bermaksud condongnya itu membungkukan atau condongnya itu untuk yang lain. Walau hawa li sujud tilawatin matalan, contohnya gini. Contoh sebelumnya dulu, kan kita bungkuk, kita rukunya itu untuk ruku, kalau bukan untuk ruku tidak sah. Contohnya mungkin ada hewan di bawah, kita mau matikan kah, kita mau apa, bungkuk, ataupun lagi mau ambil bola kah, kasti atau bola apa, mau ambil sesuatu, ambil kunci atau apa, kita bungkuk, ya udah berarti tidak sah salatnya, karena dia bungkuknya itu untuk itu ambil barang. Tapi kalau ruku memang harus ruku
Itu. Maka berarti harus takbir lagi. Kalau hawa li sujudi tilawatin matalan wajalhu ruku'an lam yakfihi. Kalau bungkuknya untuk sujud tilawah, dia niatnya untuk ruku, tidak sah juga. Makanya ini ketika ada ayat sujud tilawah diperhatikan, kita jangan lupa bila perlu imam mengingatkan. Kan kadang lupa. Tabe Pak Bu, maaf Pak Bu, kami ingatkan ini ada ayat sajadah sujud tilawah. Nanti jangan lupa, bukan ruku ya, sujud. Untuk sujud kita bungkuknya itu untuk sujud. Jangan sampai kan kadang kalau orang yang nggak tahu atau kalau lupa Ustaz, kalau lupa tidak apa-apa. kadang ada yang lupa ya. Iya lupa Langsung makanya. ruku langsung sujud. Iya, makanya kalau secara hukum itu ketika lupa, ketika ruku, ternyata yang lain sujud, balik lagi dulu. Oh, balik lagi. Berdiri dulu baru sujud. Karena dia niatnya memang untuk ruku, cuma karena nggak tahu, makanya imam perlunya bagusnya itu, imam itu ngasih tahu kepada jamaahnya. Tapi maaf, ini sekarang ayat sajadah yang akan dibaca. Nanti ada sujud tilawah. Nanti ruku, bungkuknya itu jangan sampai untuk ruku, langsung sujud ke bawah. Sah. Kalau niatnya wala yadur idza qasada ruku'a ma ghairuhu. Kalau niatnya untuk ruku dan yang lain boleh. Contohnya apa? Niat untuk ruku plus mau ambil bola atau plus mau ambil HP atau plus mau mematikan HP. Bunyi ruku. Sekaligus matikan HP. Yang layar sentuh atau yang biasa tek, silahkan. Bisa. Kalau niatnya untuk itu saja ambil barang tidak sah. Itu. Makanya kalau ada barang di bawah, niatnya ruku plus mau itu saya silahkan. Niatnya untuk ruku juga. Itu. Niatnya untuk ruku plus itu silahkan. Boleh. Itu. Kemudian yang selanjutnya ayat ma'inna fihi wa tuma'ninatun hiya as-sukunun. Yaitu tumanina itu tenang, jangan keburu-buru. Berhenti dulu, tenang. Wa tuma'ninatu dan adapun tumanina hiya as-sukunul a'dha'i fi mahalliha biqadri subhanallah. Yang dinamakan tumanina itu apa? Tumanina itu adalah tenangnya anggota tubuh pada tempatnya masing-masing. Berarti berruku. Ya kita anggota tubuh yang lain tenang sesuai anggota tubuh dia, maksudnya tangannya tetap tenang di tangannya, tuh kepala tetap tenang di kepalanya, bukan berarti goyang-goyang apa semua. Tenang. Batasnya paling minimalnya apa? Biqadri subhanallahi, seukuran baca subhanallah itu terhitung tumanina. Allah Akbar. Seukuran kalau dia sudah seperti itu tenang, seukuran baca subhanallah itu sudah terhukumi tumanina. Gitu. Ustaz, kalau kepala Ustaz, ya? Misalkan ada orang yang ruku kan, kadang kepalanya condong ya. Ini atau bagaimana itu? Ya, jadi satu ruku itu caranya Bapak Ibu, ruku itu makanya ini kalau kami isi di masjid-masjid itu kami praktekkan langsung, kaminya berdiri, kaminya praktekkan ini, tapi ini kan di kameranya di sini cuma setengah badan. Itu ruku itu Bapak Ibu tegak punggungnya, kemudian kepalanya tidak mendengak ke atas, tidak menungkul ke bawah atau apa, pokoknya kepalanya pun lurus seperti halnya kita berdiri. Kalau kita berdiri coba gimana kepala kita? Ya seperti ini tegaknya, tidak ke sini, tidak ke sini. Nah, itu andai kan ketika ruku pun kepalanya itu seperti itu. Seperti halnya ketika berdiri kepalanya. Bagaimana posisi kepalanya? Itu seperti itu juga ketika ruku. Tuh. Kalau bagaimana kalau mendengak ataupun menunduk ke bawah? Tidak apa-apa, cuma tidak afdol. Afdolnya itu, yaitu ini tangan terbuka, memegang kedua lutut, kemudian kepalanya lurus. Itu afdolnya. Kalau ada seperti anak kecil tangannya di betis atau tangannya di paha, tidak apa-apa sih, cuma tidak afdol. Afdolnya itu ya seperti itu. Kecuali ada sakit yang tidak memungkinkan untuk sempurna, ya udah tetap terhukumi sempurna, cuma karena ada sakit prakteknya tidak sempurna gitu. Ada lagi sebelum lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada kolom komentar tidak ada yang disapa? Kalau tidak ada dilanjut. Kolom komentar. Ya. Baik, kita sapa dulu dari siapa ini? Hajarana Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak Ustaz, Tabe izin hadir menyimak dan mendengarkan. Cuma itu Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajarana Umar, mamanya Alif, santri kami, santri Tafiz Mandua. Ya, silakan. Kemudian yang selanjutnya,
Yang keempat, rukun daripada syarat daripada ruku antakuna tumakniyatun fihi yakinan ay mutaakidan minha falau syakka hal atma'ana amla fala yasihu. Maka harus yakin tumakninah dia. Kalau dia ragu, saya sudah tumakninah belum? Berarti tidak sah. Ya, tidak sah. Kemudian yang selanjutnya ayan haniya bihaitsu nalu rahatahu rukbataihi wa lam yadhhuma bil fi'li. Nah, itu condong kemudian meletakkan kedua tangannya di kedua lutut. Nah, itu seperti itu. Kemudian membungkukan tadi ya, sudah contohnya membungkukan. Kalau tidak membungkukan maka tidak sah. Nah, itu kalau berdiri saja. Kecuali orang tidak bisa ruku, mungkin ya udah sebisa dia. Oh, saya mau ruku ini. Tapi dia memang penyakitnya apa? Tidak bisa ruku. Ya udah di isyarat dia diperkirakan. Oh, saya seperti ini ruku. Karena tidak bisa ruku. Itu rukun sholat yang kelima sudah. Kalau tidak ada dipertanyakan permasalahan ruku, maka kami lanjut ke rukun sholat yang keenam, yaitu i'tidal. Sementara tidak ada dari pemandu acara ataupun dari yang lain, tidak ada telepon juga. Tidak ada, Kak. Atau dari Ini ada penelpon, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Saya Pak Deswarno dari Oh iya. Albir. Oh iya Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deswarno Albir. Saya mau bertanya ini. Silahkan. Bab rukun sholat nomor 1 apa? Bab 1. Rukun sholat. Halo? Iya, Pak De. Rukun sholat yang pertama. Saya ada bacaan saya sesudah muazzin azan qomat, saya itu menunggu imam takbir, saya baca Allah Akbar la ilaha illallah rabbi a'udzubika min hamati syayatin wa a'udzubika an yahzur. Itu saya menunggu Pak Imam takbir, saya itu baca itu. Oh iya. Kalau bisa baca itu, dan kalau bagus saya sedekahkan kepada pendengar semua, dan salam sama teman-teman Radio Mesra Iya Pak De. dari Pak Deswarno. Oh iya. Siap Pak De. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi jadi pada intinya Pak Deswarno di Albir Perumnas Blok H, Masjid Albir. Nah, itu beliau menanyakan ketika menunggu imam takbir, ketika udah qomat nih, sudah qomat, imam pun sudah di depan, belum takbir. Nah, sambil menunggu beliau baca doa itu. Apa namanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kurang lebihnya itu yang ada lupa dulu, saya pernah ngamalin juga tapi karena udah lama nggak diamalinnya itu lupa ingat. Jadi Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan rabbika ayyahdurun, itu kurang lebihnya untuk perlindungan daripada setan yang menggoda. Nah, makanya itu biasanya para alim ulama mengamalkan itu karena artinya itu berlindung daripada bisikan setan, godaan setan, supaya kita fokus. Itu bagus Bapak Ibu. Memang itu biasa diamalkan oleh ulama-ulama terdahulu, ulama salaf, ya, ulama-ulama warok mengamalkan sebelum imam takbir. Itu baca itu. Nah, bisa dilihat di Google itu juga ya. Karena saya sendiri dulu mengamalkan, nah, sekarang enggak jadi lupa lagi. Nanti insya Allah saya niat juga. Jadi sebelum imam takbir, baca doa itu dulu. Bisa dilihat di Google ataupun YouTube, bisa. Itu Pak De, terima kasih untuk mengijazahkan ataupun ngasih kepada pendengar yang lain. Baik, lanjut ya. Kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke rukun sholat yang keenam. Ruknu as-sadisu. Ar-ruknu, adapun rukun sholat as-sadis yang keenam, al-i'tidalu, yaitu i'tidal. Nah, itu i'tidal itu wa huwa logatan al-istiwa'u wal istiqomatu, yaitu secara bahasa i'tidal itu lurus, ataupun ada yang ditanyakan ya. Halo, assalamualaikum. Iya, Ibu Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Handayani. Iya. Yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, karena saya dengar di sini
kalau mau sholat itu doa, enggak tahu doa apa itu selalu keluar sebelum dia takbir. Ya, sebelum takbir. Itu saya tidak tahu bilang apa bacaannya. Jadi saya biasa tinggal diam mendengarnya, tapi saya tidak bisa ngerti Pak Ustaz, karena tidak tahu apa yang dia baca. Nanti sudah bilang salah apa namanya, Allah, baru saya mulai niat untuk takbir juga mengikutinya. Apakah memang ada imam, ada perintah dari apa namanya, dari dulu itu mengeluarkan kata-kata sebelum takbir? Jadi itu yang saya mau pertanyakan Pak Ustaz, apakah ada? Jadi saya sangat mendengarnya sebelum takbir dia membaca saya ayat suci, tapi kayak ayat Quran tapi bukan. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inti pertanyaannya apa tadi? Doa sebelum ini Takbir ya? Doa sebelum takbir. Ya, doa sebelum takbir Bapak Ibu. Jadi saya sudah ketemu doa sebelum takbir itu di Quran surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Itu biasa diamalkan oleh ulama terdahulu juga, yaitu Rabbi a'udzubika min hamazati syayatini wa a'udzubika Rabbi ayyahburun. Artinya, ya Rabbku, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung juga terhadap dan aku berlindung juga kepadamu dari kedatangan mereka kepadaku. Yaitu itu ya, Robi ayat Quran surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Ustaz, biasa juga saya dengar ada doa yang lain sebelum itu, sebelum takbir. Bukan ini tadi Ustaz. Iya. Apa? Iya, enggak apa-apa namanya kan apa namanya, doa apapun yang penting sebelum sholat masih bisa, apapun bebas doanya. Cuma Saya dengar itu hasbunallah wa ni'mal wakil. bisa juga, bisa kan hasbunallah wa ni'mal wakil, intinya dia minta pertolongan kepada Allah, itu bertawakal kepada Allah. Kecuali orang yang suka ini ya, mengkafirkan, membid'ahkan, nggak mau itu, karena nggak ada di zaman Nabi. Padahal nggak semua yang nggak dilakukan, nggak semua yang nggak ada di zaman Nabi nggak boleh, semuanya boleh. Sebelum sholat bahkan mau baca WhatsApp pun boleh. Nah, mereka kan nggak mau niat melafazkan. Kan sebetulnya sunnah juga melafazkan. Kenapa melafazkan niat? Lisidoril qalba, untuk menguatkan yang di hati. Makanya usolli fardhu dzuhri arba'atin. Ini kalau orang yang suka membid'ahkan, yang mengkafirkan, nggak mau itu kelompok-kelompok mereka. Nggak ada itu. Pertanyaannya Ibu Handayani, ini apa, ini perintah atau apa Ustaz? Boleh. Bukan perintah. Yang anjuran saja dari para alim ulama. Anjuran dari para alim ulama. Kenapa? Karena sebelum sholat itu kan pasti semua orang digoda, bahkan dalam sholat pun. Jangankan sebelum sholat, ketika sebelum sholat, sedang sholat digoda terus. Makanya para alim ulama terdahulu itu doa minta pertolongan kepada Allah. Biasanya ada juga yang ila rabbi anta maksudi waridhoka nafsi, wahai kami kepada engkau ya Allah, semoga engkau ridho kepadaku. Itu kurang lebih artinya, semoga engkau ridho kepadaku, saya mau menghadap pada engkau, semoga engkau ridho. Itu arti kurang lebihnya dari bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Ya tidak apa-apa. Tapi kalau bagi orang itu yang mereka enggak ada itu, Nabi enggak pernah, ya memang tidak. Tidak, tapi tidak apa-apa kok. Yang penting enggak menganggap wajib. Kan itu anjuran saja. Ya, Gitu. jadi bukan kewajiban. Iya. Ya, lanjut Ustaz. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tadi rukun sholat yang keenam, al-i'tidal. I'tidal itu tadi secara bahasa lurus dan istiqomah. Wa syar'an audul musalli ila makana alaihi qabla ruku'ihi wa huwa rukun qasirun. Yaitu i'tidal itu adalah kembalinya seorang yang sholat setelah ruku. Kan kalau ruku kembali lagi berarti kembali ke posisi semula, tadinya berdiri. Nah itu i'tidal. I'tidal itu posisi berdiri setelah ruku. Nah, itu dinamakan juga, ini adalah rukun yang sebentar. Li fasli baina ruku'i wa sujud, untuk penyela-nyela
jeda antara ruku dan sujud. Wa kadzalikal julusu baina sajadatain, begitu pula seperti duduk di antara dua sujud. Ini termasuk rukun yang qasir, rukun pendek. Nah, itu. Syurutul itidal, syarat itidal sittatun 6. Yang pertama apa? Syarat itidal ayyasiha ma qablahu, harus sah yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tidak sah, maka tidak sah itidal juga. Contohnya rukunya tidak sempurna ataupun tidak sah, maka itidalnya pun tidak sah. Harus sebelumnya sah. Itu. Mau ketika berdiri, mau ketika ruku harus sah, maka nanti itidalnya pun sah. Kemudian yang kedua, Allah yaksida bihi ghairahu walau rafa fazaan min syai'in lam yakfihi. Dan itidal itu dia harus berniat memang untuk itidal, bukan untuk yang lainnya. Contohnya seperti kaget. Ketika ruku ada suara kaget sehingga dia berdiri. Nah, ini batal sudah. Dia itidalnya bukan untuk dari ruku. Tapi kalau memang untuk itidal sah, bukan karena kaget ya. Ada bunyi besar sehingga tadinya ruku dia berdiri. Dia belum mencukupi rukunya. Pokoknya kalau memang untuk itidal dia berdiri. Lalu bagaimana kalau seperti itu? Kaget otomatis ya udah kembali lagi ruku, baru kembali itidal sah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga ayat ma'inna fihi, tenang, tumakninah. Kalau itidal berarti tumakninah. Tumakninah paling sedikitnya itu tadi seukuran biqadri subhanallahi, seukuran baca subhanallah. Berarti sami Allah liman hamidah. Apalagi kalau kita baca doa itu Rabbana walakal hamdu dan seterusnya, itu kan lebihi subhanallah. Pokoknya paling sedikitnya itu tumakninah seukuran baca subhanallah. Nah, itu sudah terhukumi tumakninah. Bukan seperti Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Nah, ini tidak. Ayyakuna tumakninatun yakinan, dan juga tumakninah secara yakin. Yakin oh dia tumakninah. Kalau dia ragu-ragu, oh udah belum tumakninah, berarti belum dia. Kemudian ayyan siba fi qara dhahrihi fala yasihu idza iktafa bil inhina'i dunal intisobi. Itu ketika itidal tegak, bukan condong. Kalau itidal berarti masih bungkuk, tidak sah. Harus tegak, kecuali orang yang sakit ataupun memang orangnya bungkuk dan sejenisnya. Orang yang tua renta ya udah sebisa dia. Oh dia menurut dia kalau berdiri itu seperti ini, ya udah seperti ini dia. Oh itidalnya pun seperti itu. Seperti itu. Kemudian Allah yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru'i fihi wa qadril fatihati fa in zada ala dzalika batalat salatu illa itidal. Dan itidal itu tidak boleh panjangnya melebihi kepanjangan terhadap zikir-zikir yang disyariatkan, zikir-zikir yang dibolehkan. Kan salat itu boleh bacaan zikir yang lainnya pun boleh. Yang penting ini itidal itu ketika itidal sami Allahu liman hamidah. Nah, nanti kalau kita mau baca zikir-zikir yang lainnya juga boleh, tapi jangan melebihi seukuran zikir yang disyariatkan. Contohnya seperti qadril fatihati, seperti seukuran durasinya baca al-Fatihah. Umpama sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu samawati wa mil'ul ardi wa syaitan min syamba'du. Ataupun seukuran baca al-Fatihah udah. Kalau mau ditambah-tambah bacaan ya silahkan, tapi jangan melebihi bacaan seperti panjangnya bacaan melebihi al-Fatihah. Kalau seukuran al-Fatihah boleh, tapi kalau udah lebih daripada panjangnya al-Fatihah sudah batal. Fa in zada ala dzalika batalas, maka kalau lebih daripada itu batalat salatu, batal salatnya. Illa tidala raqatil akhirati fala yadurru tatwiluhu, kecuali rakaat terakhir maka tidak apa-apa panjangnya seapapun. Li'annahu mahallul kunuti fi jumlatin, karena rakaat terakhir itu terhitung seperti halnya posisi dalam kunut, maka boleh walaupun panjang. Itu rukun yang ke-6. Gitu. Siapa tahu ada yang ditanyakan atau di kolom komentar ataupun apa? Saya Ustaz ingin bertanya. Iya. Kemarin saya pernah baca yang feed di Instagram atau juga biasa juga lewat di FYP TikTok. Saya lihat dalam kalau wanita itu dalam sholat dia kan pakai mukena dan tangannya kan pas sujud yang katanya itu harus sampai di sajadah, harus langsung menyentuh sajadah untuk tangannya. Nah, bagaimana kalau perempuan ini kan pakai mukena, bagaimana kalau tidak tangannya itu tidak sampai ke sajadah? Ya betul. Pertanyaannya bagus. Diterima dulu. Oh ya, boleh.
Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ustaz, saya ingin bertanya mengenai witir Pak Ustaz. Biasanya saya melaksanakan witir itu ketika bulan puasa Pak Ustaz, bulan puasa, dan kemudian setelah salat tahajud. Witir setelah salat tahajud. Apakah witir itu satu artinya kewajiban atau tuntunan atau artinya cuma biasa saja Pak Ustaz? Ya, boleh ya. Ada lagi Bapak? Terima kasih banyak Ya. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak yang penelpon tadi bertanya tentang masalah witir. Yang biasa Bapak lakukan adalah ketika Ramadan. Yang Bapak pertanyakan adalah apakah sholat witir itu wajib atau apa, gimana, apa harus setiap malam atau bagaimana. Nah, jadi witir itu adalah hukumnya sunnah muakkad, termasuk sholat-sholat yang disunnah yang sangat ditekankan sekali, hampir mendekati wajib, tapi sunnah muakkad. Ya, terus waktunya kapan? Waktunya itu setelah sholat isya sampai batas terakhirnya azan subuh. Seperti sholat tahajud ya. Sholat tahajud juga waktunya kapan? Setelah sholat isya sampai azan subuh. Tapi kalau sholat tahajud syaratnya harus sudah tidur dulu. Walaupun ngantuk, umpama terpejam matanya sedikit aja ngantuk, itu sudah terhukumi tidur. Kalau sudah sholat isya maka sudah boleh tahajud. Sampai kapan? Sampai azan subuh. Sama sholat witir juga. Witir itu ganjil artinya. Kapan dilakukannya? Baik Ramadan, di luar Ramadan, ini termasuk sunnah muakkad. Dilaksanakannya kapan? Dilaksanakannya bagi orang yang mampu bangun malam, maka afdolnya nanti malam setelah tahajud, penutup sholat. Tapi bagi yang takut nggak bangun malam, bagusnya sebelum tidur. Seperti itu sholat witir. Jadi sunnah muakkad, bagi yang mampu silakan, termasuk pahala besar. Rasulullah selalu melakukan, sama seperti duha juga, witir juga. Rasulullah selalu melakukan di setiap malamnya sholat witir. Begitu. Kembali kepada pertanyaan host ya. Tadi penanya itu melihat di TikTok ataupun di media sosial. Ada telepon lagi, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi itu Pak masalah tahajud juga. Saya juga menganukan masalah tahajud. Yang saya laksanakan sholat tahajud pada waktu sesudah sholat isya, bukan sholat witir ini Pak Ustaz. Saya laksanakan pada selesai sholat isya. Saya bukan pada sholat tahajud. Kalau saya sholat tahajud Pak Ustaz, kadang saya pakai juga saya kembalikan sembahyang witir. Tapi sembahyang witir kepada selesai sholat isya itu saya tidak juga bagaimana anunya Pak Ustaz, hukumnya kalau kita 2 kali sembahyang witir pada selesai sholat isya, sembahyang witir pada selesai sholat tahajud. Karena saya biasa saya lakukan 2 kali sembahyang witir pada malam hari. Jadi saya mau penjelasan kepada Pak Ustaz, apakah itu ada hukum yang mengganjal sholat saya atau bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi host pertanyaannya? Tentang witir dan tahajud. Tahajud ya. Jadi kami ulangi lagi ya, witir tahajud. Witir sama tahajud sama waktunya. Kapan awal mulanya? Setelah sholat isya. Batas terakhirnya azan subuh. Kemudian bedanya, kalau tahajud syaratnya harus sudah tidur dulu. Walaupun ngantuk sudah terhukumi tidur. Kalau witir mau tidur tidak tidur sudah boleh. Yang penting waktunya awal mulanya setelah sholat isya. Akhirnya sampai azan subuh. Sudah itu. Tapi afdalnya mana? Afdalnya sholat malam itu di sepertiga malam. Sholatnya mau sholat witir kah, mau sholat tahajud kah, mau sholat tobat, sholat apa, sholat malam afdalnya di sepertiga malam. Tapi sholat witir 2 kali sholat witirnya tadi nih.
2 kali sholat witirnya. Kalau bagaimana 2 kali? Tadi waktu sudah sholat isya witir, Ah. terus bangun tahajud witir lagi. Ya, kalau sudah sholat witir, bagusnya nanti ketika sudah bangun sholat yang lain saja. Sholat yang karena sudah sholat witir. Karena sebelum takutnya nggak bangun malam, maka dia sholat witir sekarang, sebelum tidur. Nanti ketika bangun bagaimana? Udah sholat tahajud, sholat yang lain, tobat, syukur, hajat, sholat apa yang banyak kan. Sholat itu kan minimalnya 2 rakaat, sholat sunnah. Tinggal tambah lagi, oh saya sudah witir ini. Bagaimana? Ya udah sholat syukur, ya udah tambah lagi sholat hajat, ya udah tambah lagi sholat tobat, ya udah tambah lagi sholat tahajud. Berapapun rakaatnya, paling sedikit itu 2 rakaat, paling banyak terserah. Gitu. Tadi jawabannya untuk penanya ini. Iya, host bertanya itu kan ketika sholat, ya perhatikan insan mersa dimanapun, bapak ibu pendengar siapapun diperhatikan, mau laki-laki perempuan sama. Kalau sholat pas sujud, kain yang menempel pada tubuh itu menghalangi anggota sujud tidak sah. Contohnya seperti ini, kalau di kamera ini lengan baju saya. Ini kalau umpama ketika sujud tertutup tidak sah sujudnya, maka langsung segera dikayak-ginikan supaya ini. Sama seperti yang pakai sorban itu, yang imam bonjol uang 5.000, ataupun Pak Sultan Hasanuddin kalau ada ekornya, ekornya ketika sujud, ekornya ke tempat sujud lalu sujud di situ, kita tidak sah sujudnya, maka segera disingkapkan, digeserkan, sah. Tapi kalau yang sengaja ditaruh di depan, memang ininya sajadahnya atau kayaknya tidak apa-apa. Ini yang menggantung ataupun rida. Ini ada kalau di Indonesia, kalau di Jawa ataupun di Indonesia namanya koran ya. Kalau di sini namanya surat kabar, atau pokoknya koran atau surat kabar silakan. Ini andaikan sorbannya ditaruh di sini. Kita sholat pas mau sujud, ininya nempel di tubuh, nempel di pundak, lalu ininya ke tempat sujud di sini tidak sah. Maka harus digeserkan atau dilepaskan. Tidak menempel ke anggota tubuh maka sah. Nah, kalau memang dari awal ditaruh di depan untuk sujud sah. Sama seperti perempuan pakai mukena, pakai di sini ruku atau di sini mukena ya, bahasa umum saja mukena. Indonesia kan mukena. Nah, ketika sujud ininya ke sini maka tertutup, maka segera dihilangkan supaya atau geser maka sah. Sama juga andaikan mukenanya yang potongan, maka lebih bagus mukena yang langsungan, tidak terbuka juga auratnya nanti ketika ruku sujud. Nah, terus ketika sujud juga kadang tidak menempel ke tempat sujud. Tapi kalau bisa diperkirakan tidak akan ke situ, ya nggak apa-apa. Nanti ketika ini digeserkan aja, digeserkan pelan-pelan. Nah itu maka sah. Yang penting yang kain yang menempel pada tubuh ketika sujud jangan menghalangi anggota sujud, baik tangan maupun jidat. Kalau menghalangi segera dihilangkan. Begitu pula ruku, ruku perempuan ataupun mukena, udah ketika sujud diperkirakan. Yang penting jangan sampai menghalangi tangan ataupun sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya pernah mendapatkan Pak Ustaz, kalau kan Pak Ustaz mengatakan tidak boleh nempel di bagian muka untuk sujud. Jadi bagaimana masalahnya orang yang pakai masker, sembahyang pakai masker, kan tertutup mulut dengan hidung. Bagaimana persyaratannya itu Pak? Apakah sah atau tidak? Sedangkan diharuskan oleh Allah bahwa salat itu muka dengan tangan harus rapat di sujadah. Kalau kita pakai sujadan atau rapat di tegel. Maka itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, anggota sujud sab'atul a'dha'i, yaitu ada 7 anggota sujud, ya. 7 anggota sujud yaitu jidat 1, kedua tangan jadi 3 harus nempel, kedua telapak tangannya. Lutut, kedua lutut nempel di bumi. Terus kedua kaki jari jemarinya dilekukan ke arah kiblat, nempel di bumi, sah. Ini 7. 1, 2, kaki, jari jemari kaki ditempelkan ke bumi dilekukan, 2, lutut 2, nempel di bumi, 4, kedua tangan
kita menempel di bumi jadi 6 sama si jidat. Ini 7 anggota ini harus nempel di bumi. Sunnahnya apa? Sunnahnya menempelkan hidung sama mulut kalau mampu. Kalau bagi orang yang Arab mancung-mancung, orang Pakistan kami belajar di sana mancung, nggak bisa nempel ke ini karena mancung-mancung, paling hidungnya aja, mulutnya nggak bisa. Itu kalau kita mungkin orang Asia ya bisa. Silakan mau ditempelkan, yang enggak paling enggak hidungnya aja tempelkan. Terus kalau tidak tempelkan tidak apa-apa. Terus bagi orang yang pakai masker, kan yang wajib itu yang nempel jidatnya. Tidak apa-apa pakai masker. Cuma abdulnya dibuka, abdulnya ketika sholat. Itu abdulnya dibuka, hidung nempel. Kalaupun tidak nempel tidak apa. Terus Ustaz, bagaimana yang pakai cadar? Bagi yang pakai cadar, kan cadar ada yang terbuka, jidatnya ada yang enggak. Ada yang sudah mampu mungkin kelihatan alisnya saja atau matanya. Silahkan. Yang penting anggota sujud itu ada jidat yang menempel. Andaikan ada orang yang istiqomah pakai cadar yang tertutup, yang penting ada bolongan di jidat sedikit nempel ke bumi, sah. Itu. Tapi kalau ada masjid yang tertutup tempat perempuannya, lebih baik dibuka. Sholatnya seperti biasa. Tapi umpama masjidnya mungkin terbuka, tempat cowok, tempat laki-laki di depan, tapi di belakang tempat cewek atau perempuan, tapi penghalangnya cuma seperti ini saja, setengah badan kan kelihatan. Ya udah pakai cadar silakan karena sudah terbiasa pakai cadar. Ya udah, yang penting ada jidat yang nempel sedikit ke bumi, ke anggota, ke tempat sujud, sah. Seperti itu. Mungkin kita bisa sapa dulu yang hadir di live streaming Facebook. Ada Pak Sunandar Ambo, Ahmad Syadik. Alhamdulillah menyimak. Ya, siap. Oke. Ada penelpon lagi atau bagaimana? Mau dilanjut atau tinggal 2 menit. Mungkin saya Ustaz ada pertanyaan lagi. Iya, silakan. Mungkin ini tidak tahu di luar materi atau Iya. tidak. Saya pernah lihat bapak saya sholat witir setelah sholat isya. Saya pernah melihat sholat 2 rakaat. Iya. Dan rakaat pertama itu bapak saya berdiri. Kemudian pas rakaat kedua bapak saya tidak berdiri. Apakah itu sah atau tidak Ustaz? Rakaat kedua maksudnya? Karena tidak tahu, saya juga tidak sempat bertanya apakah ada misalkan ada kaki yang sakit atau apa. Tapi iya. saya tidak Ya, bagus pertanyaan. Jadi sholatnya 2 rakaat. Nggak tahu sholat witir atau apa, terserah ya, bisa. Sholat 2 rakaat, tapi rakaat pertama berdiri, rakaat kedua duduk. Ya, boleh tidak? Secara hukum Bapak Ibu kemarin sudah, yaitu sholat itu kalau sholat wajib, kalau sehat harus berdiri. Tapi kalau tidak sehat duduk boleh. Tapi kalau sholat sunnah ya bedanya. Mau sehat tidak sehat boleh duduk. Andaikan kita ini Bapak Ibu mau praktek, saya sholat tahiyatul masjid, saya sholat qobliyah asar ataupun qobliyah apa, duduk padahal sehat, silakan boleh kalau sholat sunnah, tapi pahalanya setengah. Kenapa? Karena dia sehat maunya duduk. Tak berbeda dengan orang yang sakit, walaupun sholatnya duduk tetap sempurna pahalanya. Itu yang tadi bapak kita mungkin bapaknya sholat yang rakaat pertama berdiri, rakaat kedua duduk, bisa jadi 2 kemungkinan. Yang pertama bisa sakit pas rakaat kedua, maka tetap pahalanya sempurna seperti berdiri. Kalau nggak sakit ya boleh juga kan, karena sholat sunnah tidak membatalkan. Tapi pahalanya setengah karena dia sehat. Kalau sholat wajib tetap kalau selama dia tidak sakit harus berdiri. Kalau sholat sunnah sehat tidak sehat boleh duduk. Cuma kalau lagi sehat dia sholatnya duduk setengah pahalanya. Ada lagi? Baik insan mesra sekalian, ada penelpon. Silakan. Baik insan mesra sekalian, menarik sekali bincang-bincang hari ini seputar tentang rukun sholat. Nah, kita sudah banyak tahu yang dijelaskan oleh Ustadz tadi. Nah, mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih ilmunya Pak untuk hari ini. Juga buat insan mesra semuanya, terima kasih atas atensinya. Insya Allah di Jumat berikutnya akan hadir kembali di acara tentunya dengan tema yang berbeda. Dan hostnya juga yang berbeda insya Allah. Nah, rekan saya yang akan menemani insan mesra sekalian di Jumat yang akan datang insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Willa Widayani pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
radiomesra.com.